Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa Kau panggil untuk menjadi anak, menjadi putra dan putri kesayangan-Mu dari seorang Bapa yang penuh cinta kasih, yang care, yang peduli dengan kami. Berkatilah kami supaya kami berkembang dan bertumbuh dalam semangat cinta dalam semangat relasi Bapa dan Putra. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, kita seringkali tidak sadar bahwa kita adalah anak, kita adalah putra. Dan hidup rohani kita harus bertumbuh. Seperti itu. Jadi kalau kita dulu sejak kecil dibaptis sampai sekarang, kita harus menyadari bahwa identitas kita, martabat kita itu adalah martabat keanakan, keputraan. Nah, ini perlu saya terangkan karena kita diajari oleh Yesus dalam hari ini dalam Injil tentang doa Bapa kami. Doa yang diajarkan Yesus sendiri, dari mulut Yesus sendiri. Dan gereja percaya bahwa itulah satu-satunya doa yang, bukan satu-satunya maaf, doa yang diwariskan Yesus kepada kita. Dan doa itu, maaf kalau boleh dikatakan, tak ada di dalam doa agama lain yang melihat, yang memandang, merasakan, mengalami bahwa Allah adalah Bapa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang care, Bapa yang peduli, Bapa yang mengampuni, Bapa yang care terhadap semua orang. Tidak hanya sealiran agama kita, tapi semua orang, semua manusia, seluruh alam semesta. Dan inilah pemahaman Yesus tentang Bapa itu. Karena itu saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang membedakan agama kita dengan agama lain? Pertama harus dikatakan bahwa ada dua sisi yang perlu kita perhatikan. Sisi pertama adalah kita semua diciptakan. Dan kedua, sebagai orang Kristen kita diciptakan dan ditambahi gelar, martabat, identitas sebagai anak. Nah, bagaimana menerangkan itu? Hanya di dalam kekristenan saudara, keanakan itu sungguh merupakan suatu anugerah yang tak boleh kita abaikan. Jadi semua kita dalam tata penciptaan, semua manusia, semua alam semesta diciptakan ya, oleh Allah dalam Putra bersama Roh Kudus. Ya. Sekali lagi, semua alam semesta, semua yang diciptakan dalam Putra, dalam Yesus, dan dalam Roh Kudus. Nah, dalam tata penciptaan itulah maka kita diberi karunia kebebasan, kita diberi karunia hati nurani, ya, berbagai macam karunia yang Tuhan berikan kepada kita sebagai penciptaan, sebagai yang diciptakan. Ya, salah satu hal yang paling mendasar adalah hati nurani. Jadi hati nurani itu mengajak kita untuk melakukan yang baik, segala yang baik, apa yang baik, dan menghindari yang jahat. Ya, melakukan yang baik, menghindari yang jahat. Dan itulah tata penciptaan. Maka ketika orang mau bahagia, ketika orang mau damai, tidak bisa tidak kecuali berbuat baik dan menghindari yang jahat. Dan ternyata anugerah tata penciptaan ini dalam sejarah manusia, dalam sejarah penciptaan itu tak mampu, ya. Sekali lagi tak mampu membawa manusia kepada keabadian, tak mampu membuat manusia dalam kedamaian. Maka ya Allah, ketika Allah menciptakan dunia dalam Putra dan Roh Kudus itu, Sang Putra, Sang Sabda ini diberikan kepada manusia. Ya, Sang Sabda ini lewat Roh Kudus, ya, lahir dalam Putra manusia. Ya, jadi itu yang harus kita sadari. Jadi Allah karena cintanya kepada manusia, karena ketidakberdayaan manusia, Allah melakukan dua hal. Pertama, mengirim putranya dalam inkarnasi, ya, dalam Bunda Maria menjadi manusia Yesus Kristus. Nah,
Yesus inilah sang anak Allah, sang putra Allah, menghancurkan sumber dosa, ya, yaitu maut. Menghancurkan, mengalahkan, menindas, menghancurkannya, membuat manusia tidak bisa kembali kepada Bapa. Itulah dihancurkan oleh Yesus dengan pasca, dengan penderitaan dan wafat. Nah, di samping itu, karena putra itulah maka diberikan kepada kita Roh Kudus. Jadi setelah dihancurkan, kita diberi karunia Roh Kudus supaya kita memiliki daya dan kemampuan untuk menghayati keputraan itu. Nah, dengan baptisan itu maka kita tidak hanya menjadi yang diciptakan, tapi kita menjadi anak Allah. Ya, jadi putra Allah dengan diberi karunia Roh Kudus supaya kita mampu menjadi seperti anak Allah. Dan itulah yang menjadi nilai tambah bagi kita orang Kristen. Sekali lagi itu nilai tambah, ya. Tuhan dengan kehadiran Yesus dan kehadiran Roh Kudus itu membuat kemanusiaan kita ditambahkan dari natura menjadi supernatural. Nah, supernatural inilah Yesus dan Roh Kudus. Nah, inilah saudaraku terkasih kerangka keselamatan yang Tuhan berikan. Supaya kita menjadi putra Allah, maka diberi Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuat kita menjadi putra Allah, menjadi anak kesayangan Allah, menjadi martabat, ya, harkat, hakikatnya sebagai anak Allah. Nah, itulah saudaraku terkasih, maka ketika Yesus berdoa kepada Bapa, kepada Allah Bapa ini seperti Yesus mau memandang, melihat, mengalami Allahnya sebagai Bapa yang care, yang peduli, ya. Maka kita juga sebagai anak berlaku demikian. Nah, dalam proses perjalanan hidup rohani kita, maka hidup rohani kita harus bersumber pada Trinitaris. Percaya kepada Allah sebagai Bapa, percaya kepada Allah yang dalam Putra yang membebaskan manusia dari segala dosa, kecenderungan, dan segala nafsu yang membawa kita jauh dari Allah. Kemudian kepada Roh Kudus membimbing kita untuk membawa kita sebagai anak Allah dan kembali kepada Bapa sebagai Putra Allah. Nah, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, perhatikan, ya, jadi perhatikan. Kenapa saya katakan perhatikan? Supaya kita tahu bahwa hidup rohani kita harus bertumbuh dalam Trinitaris. Dalam tumbuh Tritunggal, kesadaran akan Allah Tritunggal yang penuh kuasa, the power of the Trinity, ya. Karena itu maka ketika kita sebagai putra yang diberi karunia Roh Kudus, kita dikuatkan, kita diteguhkan, kita didorong untuk menjadi putra Allah. Dan inilah perspektif tugas yang diberikan kepada gereja untuk membawa orang memahami dengan tepat Tritunggal ini. Gereja yang dibentuk oleh Kristus dalam gereja Katolik itulah yang secara penuh melukiskan sejarah kehendak Allah yang mau membebaskan manusia. Ya. Jadi gereja Katolik, gereja kita lah yang mau secara penuh, secara murni, secara tulus memahami sungguh-sungguh kehendak Allah yang demikian itu. Ya. Nah, itulah saudaraku terkasih. Jadi kekayaan kita sebagai gereja Katolik secara penuh, secara jelas, secara transparan. Gereja Katolik yang didirikan oleh Kristus karena para rasul dalam bimbingan Petrus kepada kita sampai sekarang. Untuk mewartakan rencana kehendak Allah bagi kita manusia supaya kita menjadi anak Allah. Ya, maka saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang harus kita lakukan? Ya, ini secara teoritis kita semua mudah-mudahan sudah mengerti dan sudah tahu. Tetapi secara teoritis apa yang harus kita lakukan? Mari pertama, sadarilah bahwa the power of Trinity, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, jadi kekuatan, kalau maka saya seringkali berdoa secara pribadi dalam nama dan kuasa Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. The power of Trinity. Itu yang pertama. Sadarilah ketika kita membuat tanda salib, kuasa Allah ada dalam diri kita. Kita tidak perlu takut. Kedua, latihlah sekali-sekali. Ya, coba Anda sadari peranan Bapa di mana, peranan Putra di mana, peranan Roh Kudus di mana. Maka sekali-sekali saya menganjurkan kepada Anda untuk berdoa rosario. Doa rosario itu Anda ganti dengan doa Bapa kami. Sekali-sekali dalam seminggu atau sebulan, Bapa kami semuanya. Sekali waktu juga dengan Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Ya. Nah, doa Maria,
Tentu saja bisa juga Yesus. Jadi ketiga itu Anda pakai dengan rosari itu Bapa, Roh Kudus membebas dan bukan Roh Kudus Yesus membebas dan Roh Kudus mendampingi kita. Semoga dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita dengan doa Bapa kami ini, kita semua disemangati, digerakkan oleh Tritunggal Maha Kudus, Trinitaris dalam hidup kita. Dan kita mengalaminya dengan the power of Trinity. Ya, kekuatan Yesus. Yakinlah bahwa Tritunggal mendampingi Anda dengan kekuatan yang tak terhingga. Semoga Tuhan memberkati Anda dan sekali lagi menguatkan kita semua untuk terus berjuang dalam semangat Tritunggal Maha Kudus. Salam Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.